Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mumu Humaida, NPM 2019-9035. Saya dari semester 5A ingin memaparkan tentang legal drafting, yang mana legal drafting berasal dari dua kata, yaitu legal dan drafting. Legal yang bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan drafting yang bermakna perancangan atau pengkonsepan. Jadi dapat diartikan secara singkat bahwa legal drafting merupakan perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak atau MOU. Dan legal drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik, hasil kajian ilmiah, beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan legal drafting adalah dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selain pasal di atas, bahwa proses sebuah peraturan menjadi legal dan mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum tetap harus melewati beberapa tahap. Adanya legal drafting ada hubungannya dengan konsep negara hukum, karena negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya semua alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam setiap tindakannya terhadap warga negara dan dalam berhubungan tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan hukum dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan yang berlaku, pada peraturan hukum yang berlaku. Negara hukum juga mempunyai unsur-unsur sebagaimana sistem pemerintahan negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Adanya jaminan terhadap HAM, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan, adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah. Yang terakhir, adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.